Shalom. Sekali lagi shalom. Puji syukur kita panjatkan di hadirat Tuhan buat segala kasih kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu ketimbang 1000 hari kita berada di tempat yang lain. Mari saudara, kita siapkan kehidupan kita. Sejak kita bangkit berdiri, kita akan mulai dengan ibadah kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bahwa kami rindu Tuhan untuk berada di hadirat-Mu Bapa, merasakan kasih-Mu, merasakan lawatan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, benar Tuhan, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
Menjadi kerinduan kami pagi hari ini, lebih baik 1 hari dalam pelataran-Mu ketimbang 1000 hari kami berada di tempat lain. Kalau Engkau masih mengizinkan kami menjajakan kaki di hari yang ketiga ini Tuhan, di tahun 2021, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau tinggikan Engkau. Kami mau permuliakan Engkau melalui ibadah kami. Layakkan kami, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu. Dan darah-Mu yang berkuasa akan membungkus setiap kehidupan kami. Pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas, Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini Engkau percayakan berdiri menjadi saluran berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan Tuhan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kaki-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat, pikiran membara seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah tulis berkuasa. Urada lama sakra dalam siklam se. Tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga ibadah kami pagi hari ini, ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan, keyakinan, jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap melayani dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita mau bersorak bagi nama Dia. Kita datang ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa seberapa kita yang merasakan bahwa tahun ini adalah tahun berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan ini dengan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bersuka, dan hanya tetap
Mempermuliakan akan nama Dia dalam setiap kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Kehidupan kita. Ada amin? Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda ibadah kita di hadapan Tuhan, sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada mujizat di dalam bersyukur, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Amin. Haleluya. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan
pujian ini. Mari kita angkat pujian ini. Kita percaya bahwa ketika kita mengucap syukur, ada mujizat di dalamnya, ada kuasa terjadi di dalamnya. Haleluya. Berinya tak Kami mengimani akan pujian ini Tuhan, bahwa ketika kami mengucap syukur di hadapan-Mu, maka Engkau akan mengadakan mujizat. Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran akan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Saatnya Bapa, kami rindu untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau layakkan kami. Engkau suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan setiap persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita, bahkan tangan-tangan yang tidak sempat memberi karena tidak punya. Biarlah juga Tuhan Kau mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, dikala kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu, ada kuasa kegelapan yang setan yang tidak tinggal diam, yang senantiasa memberi kami roh kekikiran, roh pertimbangan, roh seadanya dalam memberikan yang terbaik. Untuk itu kami sepakat, kami patahkan, kami tolak, kami tengking, kami hancurkan semuanya itu. Dia tanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan ini setan lu darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa melawan sekarang. Berkati Tuhan daripada sidang jemaat-Mu, hamba-Mu, bahkan segala usaha daripada anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Di situ di tempat persembahan ada keterangannya masing-masing. Jadi kita memberikan persembahan kita sesuai dengan keterangannya masing-masing. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku sebesar dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai tenggelamnya.
memberkati akan setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda sesuai janji kebenaran firman-Nya. Mari saudara, kita siapkan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saja untuk kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Sebab tanpa firman-Mu dalam kehidupan kami tidak akan pernah mampu. Kami tidak akan pernah sanggup Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Itulah sebabnya layakkan kami, kuduskan, sucikan kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sehingga bila firman yang rema itu menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga yang lemah Tuhan Engkau akan kuatkan. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang bermasalah diberi jalan keluar. Yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Sejauh Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu, maka sejauh itu pula hamba akan menyampaikan firman Allah. Pengurapan hikmat Roh Kudus hadir bagi kehidupan kami yang mendengarkan kebenaran Allah pada hari ini. Dan kami patahkan tolak segala taktik kegelapan di setan, roh jahat, roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati patahkan tolak, hancurkan dalam Yesus, keluar darah Tuhan berkuasa. Urana besar dalam Mesih. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap sedangkan firman Allah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat kita bisa berjumpa pada hari ini. Kita bersyukur buat anugerah kasih Tuhan yang menyertai kita. Sehingga hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Bagi jemaat yang baru hadir, yang dari kampung atau tempat yang berada di luar Surakarta, sebagai gembala saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan kita percaya tahun 2021 ini adalah tahun berkat, tahun kemenangan bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Mari saudara kita siapkan hati dan kehidupan kita bangkit berdiri. Kita akan belajar satu tema khotbah hari ini yang sangat klasik, tapi biarlah ini memberikan spirit bagi kehidupan kita. Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14. Satu ayat pada ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. Yosua 14 dalam ayat yang ke-11. Yosua pasal yang ke-14 dalam ayat yang ke-11. Kalau kita sudah temukan kebenaran Allah, mari kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. Yosua 14 ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah statement yang dinyatakan Kaleb kepada kehidupan Yosua. Di mana setelah Nabi Musa tidak diperkenankan lagi Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu melewati sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka kepemimpinan daripada bangsa Israel digantikan Yosua. Yosua artinya Allah kekuatanku. Yosua yang masih muda saudara, Tuhan percayakan memimpin bangsa Israel generasi lama, generasi baru itu untuk mereka masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Yosua dan Kaleb adalah dua orang sahabat yang sama-sama punya jati diri. Kenapa saya katakan mereka punya jati diri? Karena saudara, kedua orang ini punya komitmen, punya integritas dan kesetiaan di dalam Tuhan. Dua orang pengintai. Kaleb katakan dalam ayat-ayat sebelumnya, dia mengisahkan saudara umur 40 tahun. Nabi Musa mempercayakan Kaleb, Yosua dan 10 orang yang lain untuk mengintai daripada kota Yeriko. Di mana kota Yeriko adalah sebuah kota yang besar dan penduduknya
adalah orang-orang enak, orang-orang raksasa. Saudara, pada waktu 12 pengintai ini melihat kondisi yang ada di Jericho, maka mereka mempunyai respek yang berbeda. Yosua dan Kaleb tetap optimis bahwa saudara, apapun yang dilakukan oleh orang Jericho, Tuhan pasti kalahkan. Beda 10 orang pengintai yang lain. Mereka memberikan laporan kepada Musa dan berkata, kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan Jericho, karena Jericho terdapat orang-orang enak, orang raksasa yang sangat familiar di dalam hal berperang. Tapi saudara, Nabi Musa sebagai pemimpin lebih mendengarkan Kaleb. Kaleb artinya anjing dalam pengertian positif. Anjing adalah binatang yang penciumannya paling bagus. Anjing adalah binatang yang pintar. Itulah sebabnya anjing banyak dipakai oleh militer atau hal-hal yang lain untuk kepentingan publik pada saat ini. Sehingga saudara, berdasarkan nama daripada Kaleb itu menunjukkan indikasi kehidupannya. Bagaimana dia seorang yang berani, seorang yang berdedikasi dan sangat peka dengan mau kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kaleb mengingatkan kembali kepada Yosua, umur 40 tahun, aku tetap bersemangat untuk melakukan perang. Dan sekarang ini aku berumur 85 tahun. Aku punya kekuatan, tadi dikatakan saudara dalam ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Hari ini saudara, kita akan belajar kepada satu tema khotbah. Tetap hidup dengan bersemangat. Amin. Saudara tetap bersemangat di hari yang ketiga tahun 2021 ini. Ada orang yang kalah dalam hidup bukan karena dia bodoh. Ada orang yang kalah dalam hidup bukan karena dia tidak pintar, saudara. Tapi dia kalah dengan hidup ini karena tidak mempunyai semangat ini. Kalau kita tidak punya semangat, kita Amsal katakan, kita bagaikan tulang kering. Artinya tidak ada spirit, tidak ada kekuatan, tidak ada rasa optimis yang hadir bagi kehidupan kita semua. Ini adalah titik awal di tahun 2021 di hari yang ketiga. Untuk Tuhan masih perkenankan saudara dan saya hidup di dalamnya. Tuhan mau ada sebuah spirit rohani, ada sebuah semangat rohani, ada sebuah semangat yang baru yang dikerjakan bagi hidup kita. Kita jangan berpikir saudara sebuah kegagalan dalam hidup ini. Kita jangan berpikir sebuah hal yang pesimis dalam hidup ini. Kita jangan berpikir sebuah ketakutan dalam hidup ini. Sebab apa yang kita takutkan dalam hidup ini pasti akan terjadi. Kalau engkau takut rumah tanggamu tidak akan berhasil, maka yakinlah rumah tanggamu tidak akan pernah berhasil. Kalau engkau takut bisnismu tidak akan pernah berhasil, maka saya yakinkan bisnismu tidak akan pernah berhasil. Kalau engkau akan berpikir bahwa pekerjaan sekulermu tidak akan pernah meningkat, saya tidak pernah berhasil, itulah yang akan terjadi. Hari ini Tuhan mau berikan semangat bagi saudara dan saya. Anda bisa bayangkan Kaleb yang berumur 85 tahun, dia tetap mempunyai semangat yang baru bagi hidupnya. Umur boleh bertambah, saudara, tapi jiwa itu selalu baru. Artinya ada sebuah semangat, ada sebuah spirit rohani yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Ada beberapa hal yang penting untuk kita pelajari, saudara, supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 dalam ayat yang ke-11 kebenaran firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12 dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti ada roh kemalasan. Kita mulai malas untuk berdoa, malas beribadah, malas baca Alkitab, malas memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah sebuah indikator negatif yang bisa membuat kehidupan kita akan terpuruk dalam Tuhan. Kunci keberhasilan kita, saudara, Matius 6 ayat 33 belum berubah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan bagimu. Berapa waktu yang lalu saya berdoa, saudara, dan saya sudah sampaikan dalam satu sesi khotbah saya. Orang yang kami doakan di Makassar itu, saudara, Tuhan jamah kehidupannya. Pada waktu saya selesai doa, yang tadinya dia ngomong itu nggak jelas, karena dia sudah melakukan operasi sebanyak 5 kali. Yang saya jelaskan, saudara, Tuhan tolong dia sehingga dia mati suri, dan kemudian Tuhan percayakan dia kepada sebuah mujizat, sehingga dia berdoa orang yang mati, orang mati bangkit. Ini luar biasa. Yohanes 11. Saya kemarin ditelepon saudara, dan keluarganya katakan mereka sangat kaget di malam tahun baru itu. Dia datang, saudara, dengan berjalan. Yang tadinya jangankan berjalan, di atas tempat tidur saja lemas. Ngomong saya nggak kuat, matanya sangat liar. Ibu Gembala menjadi saksi pada waktu saya konseling dia pukul 22.00, itu matanya liar. Dan saya kasih tahu dia, kamu diikat oleh kuasa kegelapan, dan itu benar. Sehingga penglihatan pada waktu kita sudah melakukan konseling, ada sebuah ikatan yang telah diputuskan. Dan ikatan itu berbicara dosa, ilmu hitam, dan hal yang lain mengikat hidupnya. Saya katakan Yesaya pertama ayat 18, walaupun dosamu merah bagaikan permisi, dia mampu putihkan seputih salju. Dan itu terjadi. Di malam lepas tahun itu dia berkumpul dengan keluarga. Dia bisa berjalan. Dan dia mengalami mujizat Tuhan. Itulah sebabnya nanti saya akan telepon kembali dia, karena keluarganya sampaikan kemarin dia ingin untuk berbicara lebih lanjut dengan saya. Dan saya percaya, saudara, itulah kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya jangan kita pernah malas dengan hidup ini. Apa yang Tuhan percayakan bagi hidup saudara dan saya, hargai itu dengan sebaik-baiknya. Kami mau doa peperangan, saya, Ibu Gembala, dan Ibu Ludi, via telepon. Sudah janjian, sudah mau doa peperangan. Ibu Ludi karena ada keperluan yang lain geser waktunya. Dia bilang jam 10. Saya itu kalau jam 10 nggak ada kegiatan, itu saya sudah tidur. Tapi HP saya, saudara, tetap on. Sehingga saya bilang sama istri saya sudah ngantuk ini. Kita duluan aja berdoa. Tolong infokan saja Ibu Ludi bahwa kita duluan. Anda tahu pada waktu istri saya mau WA, itu ada suara yang menyatakan, sampaikan di WA itu, kita duluan karena hambanya akan sakit, hambanya akan mati. Saya waktu mendengarkan hal itu, saudara, saya katakan, Tuhan, saya minta ampun. Ini berbicara tentang sebuah komitmen tim. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Seringkali kita menyepelekan sebuah tanggung jawab yang dipercayakan. Kalau mau dipikirkan, saya leader, saya gembala sidang, saya bisa mengatur menurut mau saya. Tapi saudara, Tuhan memperingatkan, jika engkau lakukan itu, konsekuensinya ini. Karena saya ditunjuk 3 orang sebagai tim untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga saya katakan kepada istri saya,
kita tunggu sampai jam 10. Saya tidak mau konsekuensi dari Tuhan terjadi dalam hidup saya karena sebuah kebodohan. Saya mau katakan hari ini, saudara, apapun yang dipercayakan bagi hidup Anda dan saya, hargai semua hal itu. Entah engkau disuruh berdoa, engkau disuruh song leader, dan tugas-tugas yang lain, hargai semua hal itu. Karena itu adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Lebih khusus Nasar. Bapak ini diikat karena banyak kali bernasar. Pengkhotbah pasal 5 Anda catat. Dan Anda yang pernah bernasar hari ini, tolong ingat baik-baik. Jangan sekali-sekali pernah bernasar dan Anda tidak menepati nasar itu. Hanya persoalan waktu, konsekuensi itu akan terjadi dalam hidupmu. Itulah sebabnya jangan sembarang keluarkan statement. Jangan ceroboh mengeluarkan sebuah statement. Dengan perkataan kita diberkati. Tapi dengan perkataan kita seringkali lupa. Kita terlalu mudah seringkali waktu menghadapi masalah persoalan, kemudian berjanji sama Tuhan. Tapi setelah Tuhan tolong berikan jalan keluar dari segala hal yang kita hadapi bagi hidup kita seringkali melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, janganlah kerajinanmu kendor, biarkanlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Efektifkan kuasa Roh Kudus bagi kehidupan kita. Kalau di tahun 2020 Anda mulai penyerahan dengan biasa-biasa saja, Anda mulai melayani Tuhan dengan biasa-biasa, Anda mulai berdoa juga dengan biasa-biasa, hari ini Tuhan mau biarkan roh dalam hidup kita itu menyala-nyala. Dan kemudian kita melayani Tuhan. Tidak ada orang yang bisa berhasil dalam pelayanan ini dengan background yang dia miliki, dengan kepintaran kemampuannya, karena itu dihancurkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi Anda dan saya bisa melayani hanya dengan pengurapan Roh Kudus bagi hidup kita. Kalau Roh Kudus berbicara bagi hidup Anda dan saya, dengar itu. Jangan main-main. Seringkali kita ketawa saudara mendengarkan hal yang demikian. Tapi saya mau kasih tahu, waktu kita coba bermain-main dengan Roh Kudus, maka ada sebuah konsekuensi yang dinyatakan bagi kita untuk kita sadar bahwa Roh Kudus itu tidak mau bermain-main dengan hidup Anda dan saya. Hadirkan Roh Kudus hari ini supaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Yang membuat saya sebagai gembala sidang tetap bersemangat dalam Tuhan, melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir, karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saya, yang ada dalam hidup Anda hari ini. Kita tidak perlu harus memikirkan banyak hal. Rumah tangga itu punya planning dan segala sesuatu punya planning. Tapi yang paling terutama, mari hadirkanlah Roh Kudus. Efektifkanlah Roh Kudus itu bagi hidup kita. Karena pada waktu Roh Kudus semakin berkarya dalam hidup saudara dan saya, maka kehadiran Tuhan akan semakin nyata bagi hidup kita. Yang kedua, saudara, supaya kita hidup tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 kita lihat kebenaran Allah. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Di dalam ayat yang ke-29 sampai 31 katakan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Supaya kehidupan saudara dan saya tetap bersemangat di dalam Tuhan, maka hal yang kedua yang perlu kita hadirkan bagi kehidupan kita, kita menanti janji Tuhan dengan penuh kesetiaan. Bilangan 23 ayat 19, Allah yang berjanji bukan manusia, tapi Allah yang berjanji akan menepati janjinya.
Tapi seringkali kita tidak sabar. Seringkali kita tidak mau menanti waktu Tuhan yang indah itu. Tuhan sudah menggarisbawahi dalam ayat ini, saudara. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandu. Kemarin saya katakan kepada istri saya waktu kita lewat di sebuah jalan. Saya tunjukkan dia kepada seorang. Walaupun tidak langsung saya tunjukkan, saudara. Karena etika kan tidak bagus. Bawa mobil, tunjuk orang, nanti orang melihat. Dan itu kurang bagus. Teman saya itu salah satu orang yang kaya di Surabaya ini. Pak Berlin pasti tahu orangnya. Dia selalu dipanggil jenderal. Karena dia kalau mau kumpul dengan teman atau acara dan hal yang lain itu pakai dasi. Pakai topi koboi, pakai sepatu lengkap. Necen betul. Penampilannya sangat elegan. Tapi Anda tahu, pada waktu perusahaannya itu pailit, kemudian istri yang sangat dia cintai itu meninggalkan dia. Maka sekarang saya lihat kasihan tiap hari. Minggu lalu saya lihat lewat depan rumahnya, dia duduk di kursi begini, lipat kaki, sementara bersemedi, putar musik keras-keras dari dalam rumah. Kemarin saudara kita lewat juga, dia duduk dan menghayal, penglihatannya kosong. Padahal mau dipikir dia orang yang berhasil. Dia sangat menikmati hidup di Surabaya. Tapi dalam hitungan hari Tuhan bisa ubahkan. Itulah sebabnya kalau ayat ini katakan orang-orang muda, bukan berbicara saja secara leterai orang-orang muda. Banyak orang-orang muda akan berjatuhan karena pergaulan bebas, karena hal-hal yang tidak benar, dan itu sebuah konsekuensi hidup. Tapi orang-orang muda ini berbicara orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang coba mengandalkan dunia dan dirinya sendiri akan jatuh. Tapi Tuhan jamin dalam ayat yang ketiga, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini yang kita perlukan. Kita tidak akan mungkin bisa bersemangat dalam Tuhan kalau tidak ada kekuatan baru dari Tuhan terjadi bagi hidup kita. Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan kuat dan gagahmu, melainkan dengan Roh Kudus. Roma 1 ayat 16 dan 17, Injil firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Tuhan backup kehidupan kita secara kolektif. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sabarlah menantikan Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan itu luar biasa. Saya tidak tahu masalah persoalan yang apa yang kita hadapi hari ini. Tapi yakinlah saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ayat pujian yang tadi kita sudah naikkan, itu disentil dalam Mazmur 114. Pada waktu bangsa Israel keluar, banyak kejadian-kejadian dahsyat, ajaib yang Tuhan nyatakan. Ada gempa bumi, ada tsunami dan hal-hal yang lain. Tuhan ingin membuktikan Dia berkuasa. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Amin. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kebaikan-Nya tidak pernah berubah. Berkat-Nya tidak pernah berubah bagi kehidupan saudara saya. Tapi Dia akan menyatakan berkat yang luar biasa bagi hidup kita. Ulangan 28 dalam ayat yang ke-6 katakan bahwa Tuhan akan memberkati kita masuknya dan keluarnya kehidupan kita. Tadi dengan jelas sekali katakan saudara, keluar masuk hidupnya dia merasakan ada Tuhan. Kalau ada kekuatan baru dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi hidup kita, maka Dia akan memampukan kita. Keluar masuk itu berbicara aktivitas kehidupan saudara dan saya. Kita akan selalu merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Flowing together. Kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Dan waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara Anda dan saya tidak perlu takut. Bangsa Israel dituntun dengan tiang awan pada waktu siang. Mereka melewati 3 padang gurun yang ganas. Dan Tuhan menuntun mereka dengan tiang api pada waktu malam, supaya mereka tidak kedinginan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi percayalah, pada waktu kekuatan baru Tuhan berikan dan kita mau bersabar menanti waktunya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebenaran bagi kehidupan Anda dan saya. Bagian yang terakhir, saudara, kita lihat kebenaran Allah. Permintaan daripada Kaleb dalam ayat ini, supaya saudara, dia minta satu tempat yang dahulu bernama Kiryat Arba, yang sekarang bernama Hebron. Di dalam Yosua 14 ayat 13 katakan begini: lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, saudara, supaya kita tetap hidup bersemangat di dalam Tuhan, kita harus hidup sepenuh hati untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau kehidupan kita hanya setengah-setengah hati dengan Tuhan, maka yang kita rasakan juga setengah-setengah. Kalau kita memberikan kepada Tuhan juga setengah-setengah, yang kita dapatkan juga setengah-setengah. Kalau kita melayani Dia juga dengan setengah-setengah, maka pelayanan kita juga akan tetap setengah-setengah. Kita belajar dengan Kaleb dalam ayat ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 85 tahun itu dia ikuti Tuhan dengan segenap hati. Dengan sepenuh hati dia ikuti Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan memberikan apresiasi melalui kehidupan Yosua. Kiryat Arba itu adalah daerah peperangan yang paling besar yang dialami oleh bangsa Israel. Kemenangan yang paling besar yang dirasakan bangsa Israel pada waktu dia berada di Kiryat Arba itu, pertolongan Tuhan luar biasa. Tuhan berkata dalam Keluaran 14 ayat 14, berdiam dirilah kamu dan biarkanlah aku yang akan berperang. Anda dan saya, Tuhan mau kita berdiam diri, bukan berarti pasif, takut, tapi berdiam diri, bangun mesbah doa selalu kepada Tuhan. Berdiam diri artinya berserah total kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dia pasti akan bertindak. Berdiam diri artinya kita tetap memberikan kontribusi yang terbaik dalam semua apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Ada domain Anda dan saya untuk melakukannya, dan ada domain Tuhan untuk melakukan apa yang perlu Tuhan lakukan. Jangan melakukan sesuatu yang merupakan domain Tuhan dalam hidup kita, karena kita akan mengalami kegagalan dalam hidup ini. Tapi biarkanlah kita bekerja, dan Tuhan bekerja sama dengan saudara dan saya, Roma 8 ayat 28. Dan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kiryat Arba dirubah menjadi Hebron. Dan siapakah Hebron itu? Dalam Mazmur 25, Mazmur 125. Dalam Mazmur 125, mulai ayat pertama dia katakan begini: orang-orang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang dan tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah dibundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Hebron artinya kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saudara saya. Roma 8 ayat 37. Hebron juga berarti Sion. Dan Sion itu berbicara tentang orang percaya. Alkitab katakan dalam ayat ini, orang percaya itu digambarkan seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan mempengaruhi kita. Ibrani 12 ayat 28.
kita patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Sebab kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya walaupun lebih banyak kita seringkali melakukan ibadah secara online, tapi pada waktu hati kita terbuka, kita lakukan itu dengan sepenuh hati, kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan apresiasi bagi hidup kita. Saya yakin dan percaya tahun 2021 ini adalah tahun berkat bagi Anda dan saya. Tahun 2021 ini adalah sebuah tahun di mana rahmat kasih karunia Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Tangkap semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Gunakan berkat Tuhan itu untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Allah. Sehingga hidup yang ada di hari yang terakhir ini, saudara, kita tetap bersemangat, kita tetap bergairah, kita tetap punya spirit untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kalau kita masih bisa diberikan kesempatan hidup, Tuhan punya tujuan bagi hidup kita, adalah kita mau senangkan hati Dia dan permuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita perutut semua saudara, dan kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan ini, saudara, tanpa pembelaan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Itulah sebabnya setiap kesempatan yang Tuhan percayakan bagi hidup saudara dan saya, itu sangat berharga untuk kita pergunakan untuk kepujian, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Mari saudara, biarkan musik terus mengalun di tengah-tengah kehidupan kita. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan mau saudara dan saya tetap bersemangat. Kaleb waktu Tuhan percayakan dia berumur 40 tahun melalui kehidupan Nabi Musa, dia tetap bersemangat dalam hal berperang, dalam hal yang diberikan kepercayaan bagi hidupnya. Dan pada waktu dia berumur 85 tahun, semangat itu tetap ada bagi hidupnya. Tuhan mau hari ini Anda dan saya tetap bersemangat, tetap optimis. Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah gagal dalam bisnismu. Tuhan tidak pernah gagal dalam rumah tanggamu. Tuhan tidak pernah gagal dalam pekerjaan sekulermu.
Tuhan tidak pernah gagal dalam pelayananmu. Tapi Tuhan mau hari ini semangat yang baru, roh yang menyala-nyala kita hadirkan dalam hidup kita untuk kita tetap melayani Tuhan. Tidak selamanya kesempatan diberikan bagi saudara dan saya. Tapi kalau kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan, itu hanya kemurahan Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Tidak ada hal yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Hanya satu hal yang kita banggakan. Sebab kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saudara. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Dan sekali lagi kita akan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Tiba saatnya kami rindu menyembah, bukan roh dengan roh kami. Nyalakan kekinian-Mu dan bangkitkan kami Roh Kudus. Kalau ada taktikos kegelapan di senter jatuh, kami patahkan dalam nafas keluar. Darah terus berpasi-pasi. Ampuni dosa kami, layakkan kami. Dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi berkat, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nyanyikan dalam roh. Lain isnai maronai isnai mai musna wanai berisna mai wo berisna wanai berisna wanai berisna wanai berisna ya maranamu uranala ya maranamu sebab Tuhan ya maranamu ya maranamu uranala sikronala urangalamu. Minta kekuatan dari Tuhan, minta semangat yang baru yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita minta supaya Roh Kudus dalam hidup kita semakin menyala-nyala. Simorunalamu urangalamu urangalamu sikronala awana
Ya maranamu, ya marana, sikrona, ya maranamu, ya marana, ya maranamu, ya marana. Ya marana masih, ya marana. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Biarkanlah Tuhan menggerakkan tangannya hari ini dalam menolong saudara dan saya, dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa hari ini dalam doa syafaat di hadapan Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagi saat berdoa. Amin. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagi. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saudara, hari ini saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kau minta hari ini, apa yang menjadi masalah persoalan dalam hidupmu, yakinlah Tuhan pasti berikan itu. Angkat tangan kananmu ke atas dan taruh tangan kirimu di dada. Saudara yang mau didoakan secara khusus hari ini, baik di Hotel Francisco, baik saudara yang berada di rumah, angkat tangan kananmu ke atas dan taruh tangan kirimu di dadamu. Dan hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus.
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau berkuasa bagi hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Serahkan tanganmu. Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan kepadamu. Tanda mereka berserah. Tanda mereka bermohon hari ini kepadamu, Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua, Tuhan. Hari ini kami rindu berdoa siapa kepadamu. Tuhan, kuduskan kami. Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada darah jahat, itu setan, orang kuat, roh teriak. Setiap roh yang bukan dari Tuhan yang coba menduduk kami naik di dalam Allah. Kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam terus keluar darah tulis berkuasa. Urang dalam besar dalam besar. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan kanan mereka dan tangan kiri mereka taruh di dadamu sebagai bukti mereka mengasihi Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan mereka hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah, persoalan yang mereka hadapi hari ini. Tuhan, Engkau beri. Tuhan, Engkau berikan mereka kemenangan yang luar biasa dalam hidup mereka. Sehingga semua masalah yang mereka hadapi, Engkau berikan solusi yang terbaik, Tuhan. Jika di antara mereka sudah lemah, Tuhan, Engkau kuatkan hari ini. Biarkan Roh-Mu dalam hidup mereka menyala-nyala dan mereka melayani Engkau. Bagi yang Tuhan Yesus dalam peperangan iman, Engkau berikan kemenangan. Yang sakit hari ini kami percaya Tuhan, Engkau tabib yang ajaib. Kami percaya Engkau dokter, segala dokter. Ampuni dosa kami Tuhan. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Iblis, setan, roh jahat yang coba mengikat hidup mereka. Yaitu di dalam terus keluar darah tulis berkuasa. Urada lama sakra dalam sih. Jangan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau yang melukai Tuhan. Engkau pula yang membebat Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, jamahan Tuhan terjadi hari ini. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat GKI Surakarta. Berkati rumah tangga mereka Tuhan Yesus di tahun 2021 ini. Berkati bisnis mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain berkati. Mereka bukan jadi ekor, tapi mereka menjadi kepala. Hamba berdoa anak-anak kami dalam studi, walaupun tahun 2021 ini Tuhan, akan pelajaran tatap muka di cancel. Tapi kami percaya walaupun mereka akan mengikuti pelajaran melalui secara online, secara daring, dan juga melalui TVRI Tuhan, kami percaya bahwa itulah rencana-Mu yang indah. Satu hal yang kami pahami, satu hal yang kami percaya, masa depan yang penuh harapan Engkau nyatakan bagi kehidupan daripada anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa hari ini bahwa pekerjaan-Mu Tuhan GKI yang ada di Surakarta, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya 2021 ini Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, dengan dahsyat bagi pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga progresnya di tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang masih berada di luar Surakarta Tuhan, Engkau tetap lindungi sertai mereka. Buat Pak Simon dan Ibu Epi, keluarga yang ada di Masamba. Buat kehidupan Pak Adianus, Ibu Triana Venesia, Saudara Agus Santi, Tuhan tetap lindungi sertai mereka. Hamba juga tetap berdoa untuk Saudara Yemima yang ada di Makassar. Biarlah bersama hidupnya Justinus yang ada di Tanah Toraja. Hamba juga berdoa Tuhan buat Yabes dan Rama yang ada di Boldopi. Hamba juga berdoa buat Ibu Wijaya Musi, Kesia dan Karen, keluarga besar Pak Matius. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan terjadi bagi kehidupan mereka, sehingga mereka tetap memuji muliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Colin, Ibu Afida Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini jasmani dan rohani, pekerjaan usaha mereka,
Lebih khusus kehidupan rohani mereka walaupun di tengah pandemi. Tuhan beracara campur tangan. Keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan, kami serahkan hidup mereka tentang Tuhan. Pelihara lindungi sertai mereka di tengah pandemi ini. Lebih khusus yang belum datang kepada Engkau, jamah mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus, buat kehidupan daripada Tuhan. Akan Tuhan Yesus, Pak Berry, Ibu Marta, Bella, Evelyn, Rafael, Tuhan berkati. Biarlah rumah tangga ini diberkati Tuhan. Juga berdoa untuk hotel ini yang kami selalu pakai memuliakan nama Tuhan. Kami percaya tabut Tuhan ada di tempat sini. Dan Engkau mempersiapkan kami terus untuk berperang. Kami percaya Tuhan, lawan kami bukan darah dan daging, tapi lawan kami adalah penghulu dan roh jahat setan yang coba mengganggu hotel ini. Hamba ikat dan Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam Yesus, keluar. Darah tulis berkuasa urang dalam sekamsi, sehingga proyek besar tahun 2021 dari PT Vale Tuhan menggunakan hotel ini Bapa, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus buat PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati di tahun 2021. Berikan keamanan kondusif buat di Surakarta Timur. Kami bebas menjelaskan nama Tuhan. Pemerintah Kabupaten Lu Timur, Tuhan berkati. Mampukan mereka mengendalikan pemerintahan Delikus di tengah pandemi. Saudara-saudara kami yang sudah terpapar di Lu Timur, Engkau jamah sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami. Bila Engkau hadir bagi bangsa kami, masalah persoalan yang menimpa bangsa kami Tuhan, Engkau solusi yang terbaik. Lebih khusus penyuplaian daripada vaksin Bapa, Engkau beracara campur tangan Tuhan. Mampukan Bio Farma dalam menyimpan vaksin ini dengan baik dan menyalurkan ke 34 provinsi Bapa. Dan kami percaya jika vaksin ini Tuhan Engkau berikan menjadi berkat bagi bangsa negara kami, menjadi rakyat yang jumlahnya 187 juta yang akan divaksin dalam nama Yesus. Tuhan berkati vaksin ini sehingga vaksin ini menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji bermuliakan. Kalau ada setan roh jahat yang coba mengganggu, yang mengambil untung dalam penyaluran vaksin ini, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nafas keluar. Darah Kudus berkosiklam, mampukan tim Satgas, mampukan para medis, mampukan TNI dan Polri dalam hal melaksanakan tugas negara yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mohonkan tapi kami terbatas. Mari dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati di tengah persekutuan kita. Jika ada pernyataan Tuhan, silakan saudara saksikan. Pada saat didoakan, kita yang awal-awal tadi dikatakan bahwa biarlah di panggung kita diberikan kekuatan, di mana diperlihatkan tanaman ini dia punya tanah itu sementara digemburkan. Kemudian pada saat didoakan bagi yang sakit, di mana diperlihatkan gelas bening yang panjang itu disusun, ya, jadi ada gelas lagi, dan dia disusun sampai tinggi. Kemudian pada saat didoakan tentang pekerjaan Tuhan di tahun 2021 ini, diperlihatkan payung yang dibuka. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara berdoa untuk kita semua supaya di tahun 2021 ini menjadi tahun berkat dan kemenangan bagi hidup kita. Kita percaya saudara, Tuhan akan memberkati saudara dan saya dan akan memampukan kita dalam beraktivitas, lebih khusus mengiring dan melayani Tuhan. Satu hal yang kita imani, Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jadi mari kita perangi segala kekuatan-kekuatan yang coba mengganggu hidup kita, karena kita percaya saudara, kuasa itu telah diberikan bagi saudara saya. Markus 16 ayat 17, kuasa Roh Kudus yang dahsyat luar biasa. Bagi saudara-saudara kita yang sakit, gelas itu adalah hati dan kehidupan mereka, ya. Jadi kita percaya saudara, warna bening artinya transparan. Ibrani 4 ayat 13, tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan. Sama seperti pernyataan pertama tadi, tanah yang digemburkan juga adalah tanah hati. Matius 13, biarlah tanah hati kita semakin digemburkan oleh Tuhan, sehingga benih-benih firman Allah yang baik itu tertaburi pada tanah hati kita yang paling baik.
Kemudian yang ketiga tadi berdoa untuk apa? Ya, pekerjaan Tuhan diperlihatkan payung yang terbuka. Jadi payung adalah berbicara perlindungan Tuhan. Mazmur 46 dan Mazmur 91. Saya terlalu yakin dan percaya Tuhan akan melindungi pekerjaannya. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah proyek dari Tuhan. Dan kalau itu adalah proyek dari Tuhan, maka Tuhan akan membela, memberikan yang terbaik bagi pekerjaannya. Ada yang lain? Waktu didoakan tentang vaksin, di mana diperlihatkan ada begitu banyak sapu lidi yang masih baru, dan sapu lidi ini dia punya ikatan itu berwarna biru muda. Ya, saudara, sapu lidinya adalah berbicara vaksin yang sementara disimpan Bio Farma di Bandung untuk dalam waktunya akan didistribusikan kepada 34 provinsi. Dan yang paling terutama dulu adalah para medis yang berada di garda depan dalam penanganan COVID-19. Kemudian setelah itu nanti para lansia. Kita bersyukur bahwa 4 jenis vaksin yang dibeli oleh negara itu 4 varian vaksin, dan ada vaksin khusus untuk lansia. Jadi ada stok 21 juta dosis yang akan diberikan kepada lansia. Lansia itu 50 tahun ke atas, dan kita bersyukur untuk hal itu. Saya percaya warna biru adalah kuasa kebangkitan. Roma 6 ayat 1-5, Injil Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau vaksin ini adalah berkat, maka saudara, saya percaya 483 juta dosis yang akan dibagikan kepada 187 rakyat Indonesia, karena satu orang itu 2 dosis, maka itu akan menjadi berkat. Itulah sebabnya saya sebagai gembala terus berdoa, karena kalau vaksin ini adalah merupakan petunjuk berkat Tuhan bagi bangsa negara kita, maka pada waktu vaksin itu diberikan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, maka itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ada yang lain? Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Sejemput kita bangkit berdiri, kita akan pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat sini. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan kami dengan selamat. Dan seluruh kehidupan kami hari yang baru, hari yang ketiga di tahun 2021. Penyertaan perlindungan Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tandakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, biarlah penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.